Marilah kita berdoa. Segala hidup, pikiran, dan yang Engkau karuniakan kepada kami, tubuh, ketenangan jiwa, dan rasa damai, kami serahkan kembali kepada Tuhan. Karena dengan itu semua kami layak mendengarkan firman. Maka Tuhan sempurnakanlah momen mendengar firman ini, agar benar-benar menjadi kesukaan, sukacita, kebahagiaan, dapat membangun kehidupan kami kembali. Tuntunlah kami masing-masing dengan kuasa Roh dalam kebenaran firman, agar firman yang akan sebentar lagi dilayangkan kepada kami menjadi penerang jiwa, menjadi tongkat, menjadi penghalau rasa kemarin dan kehidupan kami. Biarlah firman masuk ke dalam hati dan pikiran kami, bahkan jiwa kami. Dimuliakanlah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanah Bapak Ibu yang kami kasihi, mari kita buka kitab kita. Kebetulan firman ini akan lumayan panjang, jadi kami undang kita bersama-sama untuk dibacanya secara bergantian atau terus-menerus, yaitu Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayat 8. Amanah kita baca secara terus-menerus. Kita mulai perkenalan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Inilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada dan keadilan dinyatakan. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Dan janganlah orang kediri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab inilah firman Tuhan, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Mereka akan kubawa ke gunung yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah Tuhan. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Halo. Oras. Saya kira tidak terlalu dini jika saya ucapkan buat kita salam merdeka. Ya Aminah, terlalu dini atau gimana? Salam merdeka buat kita semua. Aminah. Masih bangga dengan Indonesia kita? Bangga?
Apa yang kau banggakan dari Indonesia ini? Hah? Apa yang kalian banggakan? Coba sebutkan satu saja. Jadi kemarin kan ada pertanyaan. Jadi saya tanya hal ini pada saat pertanyaan. Apa dari bangga voice yang itu bisa mengalami ini? Jadi orang itu bilang kiamat apa katanya. Aku tidak keberatan soal jika kita bilang bahwa Indonesia ini penuh dengan aman, penuh dengan kenyamanan. Tapi fakta tidak bisa dipungkiri. Seperti apa lagi bilangnya, celotehan orang yang di seberang sana. Kita tinggalkan rumah kita seminggu. Coba kita tinggalkan rumah kita seminggu tanpa ada penghuni. Hilang meneranai. Kalau kita sebulan, kita tinggalkan sebulan, apa yang kita coba? Barangkali bakal rumah kita ini hilang jangka. Ya kan? Pertanyaan, masih bangga dengan Indonesia? Enggak. Masih bangga? Enggak. Persoalannya bukan soal bangga, tetapi kita barangkali ingin Indonesia ini terus menerus diperbaiki. Alai amalnya, persoalannya seperti ini. Rasanya kita tidak merdeka pada saat kita menentukan pilihan. Di sini masalah. Sistem negara kita tidak mengatakan bahwa kita akan memperbaiki, bukan rakyat yang memperbaiki. Ya kan Aminah? Oke. Namun siapa yang memperbaiki wakil-wakil kita? Tapi sering kita tidak merdeka dengan memilih wakil-wakil kita. Bahkan kita dicukupi dengan kebodohan bersiap baru. Gara-gara sembako pilih Sipolan, gara-gara uang pilih Sipolan. Kan itu? Itu tidak menang. Masih bangga dengan Indonesia kita. Damai. Ini nih kan tidak salah. Aku tidak bangga Indonesia. Yang mau saya katakan adalah kemerdekaan ini untuk memang benar-benar membebaskan dan memberikan diri. Nah, peristiwa yang kedua, mana setiap hari Kamis kan gereja kita melakukan kunjungan melawat atau melayani orang-orang sakit setiap hari Kamis. Kalau terjadi hari Rabu, hari Selasa itu disidenti namanya. Tapi pada umumnya itu hari Kamis. Begitulah di hari Kamis kemarin kan muncul orang sakit. Dan saya terkesima dengan cerita ini. Saya kira inilah kemerdekaan yang sejati. Jadi akan bercerita dengan bapak di sektor tertentu, dia bercerita seperti ini. Bulan maksudnya. Dia kadang-kadang kisi orang akan juga harus beli. Itu mati cerita nanyo, ada buru tak dimikirlah dibilang bapak ini. Ada buru kita. Dulu dia kerja tanda kutip sebuah perusahaan yang berkecimpung soal masalah kesehatan. Lumayan terkenal itu dulu. Ya, saya tidak tahu sekarang masih terkenal atau tidak. Tapi ketika Aman ini menceritakan dulu guru kita ini disekolahkan oleh perusahaan yang tempat dia kerja. Pertama disekolahkan di Malaysia, yang kedua di Thailand. Beberapa bulan lagi dia disekolahkan lagi kalau tidak salah ke Filipina. Hampir raga-raga setiap dia disekolahkan di luar negeri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mau dibayar nasional. Undang ke subibu sekolah, setelah dia sekolah dan dia kembali ke perusahaan itu kerja. Suatu ketika dia tidak sengaja melihat slip gaji
Dia sadari dia masih muda, tanpa dia sadari entah apa yang membuat dia terkesima. Dia baca slip gaji dia baca slip gaji kawannya juga. Dia tahu bahwa kawannya itu bagi tanah sekolah. Namun satu suku, satu ras, satu etnis dengan pemilik perusahaan. Maka dia baca, aku sudah kerja hampir 10 tahun di sini. Sudah disekolahkan ke sana dan kemari cari ini. Disekolahkan juga di sekolah dan negara yang memiliki atau yang kapabel dengan ilmu. Tapi kenapa gajiku seperti ini? 7 juta. Orang yang baru kerja ini sama, padahal dia masih muda. Kira-kira baru masuk, kira-kira masih setahun dia kerja di sana. Nanti pulau Ananda, Oma baru ingin kemerdekaan. Kita menyadari kita ini sudah di mana kita sekarang. Kita menyadari orang di dia kita sudah, kita menyadari bagaimana kita mengeksplorasi kemerdekaan yang ada, yang dikaruniakan Tuhan. Jadi kita mengatakan Indonesia itu adalah anugerah dan kemerdekaan itu adalah hadiah dari Tuhan. Oleh karena darah dan perjuangan para pahlawan kita lah, kita boleh merdeka. Ada pun negara asing yang merdeka sama kita, ada. Tapi itulah hebatnya kita dulu. Walaupun Jepang telah menghadiahkan, oke, dia merdeka tanggal sekian dan bulan sekian. Kita direncanakan untuk merdeka kalau tidak salah bulan Agustus kalau tidak salah. Ya karena Mamina, soal sejarah, saya kurang tahu persis. Jepang telah menghadiahkan ini. Tetapi kemudian kita dengan Nasdem hari ini, kami tidak mau kemerdekaan kita adalah hadiah. Kami ingin kemerdekaan itu adalah benar-benar hasil perjuangan para pahlawan dan juga para migran. Artinya kemerdekaan itu adalah benar-benar hasil dari jerih payah. Itu tidak benar. Ada orang yang merdeka oleh karena hadiah. Mungkin banyak negara yang dikasih kemerdekaan. Suriname dikasih kemerdekaan, tapi itu adalah hadiah. Ada negara lain dikasih kemerdekaan itu adalah hadiah. Tetapi negara kita benar-benar itu karena hasil jerih payah para pahlawan kita dan kecermatan para pemuda kita. Maka Soekarno dan Hatta didesak untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Artinya mana kita mau menyadari dan menggunakan kemerdekaan itu, jangan kita merasa merdeka padahal kita sebenarnya kita taruh leher kita dikungkung, dicerat oleh orang lain. Atau justru kemerdekaan itu kita menjadi kebablasan. Kemerdekaan itu harus menjadi prinsip bagi kita, cinta, aturan, dan tegakkan keadilan. Itu sebenarnya. Karena apa? Coba kita semua pernah lihat orang di dinding bangunan dibuat seperti ini atau dikatakan di kamar mandi. Harap siram yang tidak mengira seperti seekor yang ada di luar dan bawah. Itu deh, itu kan? Nah, soal mengira, jadi harap disiram. Bapak Ibu aminan di setiap pintu kalau misalnya Anda mau memasuki sebuah area, mau semua yang bukan anggota tidak boleh masuk. Tapi bagaimana? Yang bukan anggota tidak boleh masuk. Enak enggak? Tapi saya kira kalau balik semua yang bukan anggota itu adalah sebuah penipuan garis dan pemisahan antara anggota dan yang bukan anggota kan seperti itu. Nah, amanilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan menyapa kita hari ini orang yang merdeka,
Orang yang diselamatkan adalah orang yang cinta dan taat akan aturan. Cinta dan taat akan aturan, bahkan betul menegakkan keadilan. Namun kita harus melihat dan menelusuri firman ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa firman ini terjadi? Awalnya kita harus kembali ke abad ke-6 sebelum Masehi. Kala itu Yesaya ketiga memberitakan bahwa keselamatan, kelepasan bangsa Israel dari hukuman para pembuangan akan segera dinyatakan. Somoni itu haruan, molojono hadibauni, dan kita pasti terus terpancing. Mari kita bangun bangsa kita. Mari kita kembali. Mari kita restorasi kembali. Dan kita pasti seperti ini. Kenapa demikian? Karena kecenderungan kita jangan jatuh di lubang yang sama lagi. Kurang daripada kita tumpang. Kan seperti itu. Oleh sebab itu para pemuka agama menggelorakan sebuah suara yang berkata, ayo kita kembali kepada Taurat Musa. Back to the basic. Kembali kepada Taurat Musa. Kembali kepada pensucian hari-hari Sabat. Kembali kepada jadi diri kita yang sebenarnya. Ini Judaisme. Kita kembali kepada diri kita ini Timopar Abraham. Yang tidak nomor silakan minggir. Yang tidak tahu Taurat Tuhan harus dihukum dan derajat. Yang tidak darah, yang tidak mengandung 100% darah Judaisme di dalam dirinya, ya ini tidak boleh diberikan selamat. Atau boleh hal dari hal Israel, boleh kita menjadi orang Israel, bolehkah kita menjadi warga Israel? Boleh, tapi ada syaratnya. Yang pertama, bunuh hal keluarga Israel dulu. Tapi yang pertama, dia harus disunat. Begini kan? Namun bukan hanya disunat, sekalipun dia telah menjadi warga orang Israel, tapi mereka harus menempati di kelas dibuat. Artinya mereka tetap menjadi warga kelas 2. Bapak Ibu Saudara-saudara, teologi tempo yang awalnya dibuat untuk menjaga kemurnian dan kembali kepada hukum Taurat, akhirnya jadi melenceng dan memakan korban. Ada dua kelompok yang memakan korban di sini. Dan jeritan mereka sungguh memilukan, sungguh mengundang kita untuk meneteskan air mata. Kalau Bapak Ibu coba ayat pasal 56 ayat 3, inilah cerita mereka. Sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ini adalah sebuah ratapan. Ini ratapan siapa? Terus orang-orang Israel yang dulu, orang-orang Israel yang dulu pernah menjadi direkrut di Babel atau di Persia. Apa kita? Banyak warga Israel yang mau menjadi pegawai di kerajaan Babel dan di Persia kala ini. Namun orang Persia ingin meminta suatu jaminan dari mereka, jika Anda ingin menjadi pegawai, Anda harus diambil sumpah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda ingin menjadi pegawai kerajaan, Anda harus dikirim. Atau si udah diri deh, aku perpindahan dulu dikasih, maka hilanglah jadi dirinya sebagai laki-laki. Artinya dia tidak berproduksi lagi. Nah, orang-orang inilah yang menjerit dengan cetusan tembok yang dibangun oleh para pemuka agama kembali kepada hukum Taurat. Sebab hukum Taurat berkata seperti ini di Ulangan pasal 23. Orang-orang yang pikir diri ada orang yang
tadi anak kelaminnya diutak-atik oleh karena sesuatu alasan apapun, demi kemudian dan demi tikatnya utama, ini tidak boleh masuk kepada keselamatan. Ini tidak boleh diangkat menjadi warga bangsa Israel. Halakoma nama dunia, halakoma nama itu, atau dia menghati. Oleh sebab itulah mereka berkata, sesungguhnya anak ini pohon yang kering, yang tidak. Menurut tradisi Jawa kuno, jangankan yang begini, seorang ibu yang mandul sekalipun, itu masih yang dipilih. Orang yang mandul sekalipun tidak punya tempat lagi di persekutuan orang Israel. Itu makanya si Hana dan Elizabeth begitu berhenti ketika mereka tidak melahirkan seorang anak. Elizabeth berhenti, si Hana juga berhenti. Apalagi orang-orang yang telah dikebiri dirinya sendiri tidak mencari politik atau untuk dia mahal. Ini dia cerita. Yang kedua, golongan karena bagi menurut orang Israel keselamatan, lapak surga atau majorumani bersekutu di rumah Tuhan di tempat-tempat yang kudus hanya milik orang yang menurut aturan hukum Musa memiliki postur tubuh, memiliki tubuh yang sama. Tidak peduli mau dipegang janji Tuhan atau tidak dipegang janji. Tetapi untunglah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini datang bahwa keselamatan, bahwa yang punya rumah Tuhan, bahwa yang layak bersekutu atau memuji Tuhan bukan tergantung pada persoalan fisik, kesempurnaan fisik, tetapi yang benar-benar mengasihi Tuhan dan memegang perjanjian. Kurang lebih kita sangat berdasarkan Yesus benar dan mengaku paham Yesus. Itulah bagian yang pertama. Terus siapa lagi yang korban? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin amanginat masih teringat dengan sebuah cerita orang Samaria yang baik hati. Masih teringat itu orang Samaria yang baik hati. Betapa dalamnya sentimen orang asing bagi Israel kala itu. Jangankan orang Israel yang kaum campur pun mereka ada garis pemisah dengan orang tersebut. Bagi mereka orang asing itu adalah pembawa bencana, simbol akan orang tinggi. Bagi mereka orang asing itu adalah penyebab bencana. Itu makanya Paulus pernah mengalami sebuah kendala penerimaan ketika dia hari itu membawa kabar baik atau Injil ke jemaat-jemaat. Di Korintus juga dia mengalami seperti itu. Di Galatia juga dia mengalami seperti itu. Kau penjauh itu ya, kau sudah campur. Untuk Paulus memiliki dua KTP. Kalau tidak, mampus Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah golongan yang menerima atau mengalami pengecualian. Mereka seperti disebut. Oleh sebab itu firman Tuhan ingin menyapa kita kembali merobohkan tembok-tembok ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingin Tuhan merestorasi kembali pemahaman bahwa urusan sabat bukan urusan soal itu lahiran satu berdasarkan pikiran nanti. Barangkali sampai hari ini masih berpikiran seperti itu. Jika hari Minggu itu adalah hari berhenti dari segala pekerjaan. Yuk, intinya mengingat. Mungkin datang ke gereja, memuji, menaikkan lagu pujian dan lain sebagainya. Bernyanyi, berdoa, membaca kitab suci. Beribadah bukan hanya semata-mata urusan memuji dan memuliakan Tuhan atau bernyanyi. Ibadah
adalah bagaimana kita mengimplementasikan diri kita, mencintai aturan, menegakkan keadilan tanpa membeda-bedakan orang asing di tengah-tengah persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus sebenarnya digunakan menjadi tempat pemulihan, menjadi rumah sakit bagi jiwa-jiwa yang tersingkirkan, dan memulihkan orang-orang yang terluka. Bisa dilihatkan pengaruh saudara bahwa gereja adalah tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi sejatinya gereja adalah tempat yang paling ramah di antara golongan-golongan yang berbeda. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan harus sebenarnya menumbuhkan di dalam diri kita rasa bagaimana kita menganggap orang lain itu memiliki martabat, menangisi kita. Bahwa dari bantuan Tuhan dan namun diselamatkan Tuhan kita, namun dibungkus Tuhan kita. Orang yang telah dibungkus Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang telah diselamatkan Tuhan harus sebenarnya menjadi tempat yang paling ramah untuk menerima satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan ahad latar belakang. Dia dimaksud, dia orang dia dibahas. Gereja harus sebenarnya menjadi tempat yang paling, harus menjadi tempat yang sebenarnya menjadi pintu, bukan dari tembok. Lalu berkulit-kulit akan asa. Itulah sebabnya nas ini dikutip oleh kitab Yohanes ketika Yesus merobohkan, menggalikan, mengambil cambuk dan mencambuk apa yang ada di rumah Tuhan ketika ia hadir di bait suci, karena telah melampaui, karena telah keluar daripada tugas dan panggilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang perbedaan seperti yang dibilang orang, yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Dan kalau dari sana gereja kita dari utara masuk. Dan kalau dari umat Tuhan maka kita satu face, satu warna kulit. Tapi biarlah yang putih tetap putih, yang hitam tetap hitam, yang mancung tetap mancung, yang pesek tetap pesek, yang keriting tetap keriting, ya, yang menggali tetap menggali. Tetapi bagaimana kita bisa menilai dan menganggap siapa itu? Bagi kita dia tetap memiliki nilai. Sebab jika dia memiliki nilai, berarti dia berharga di mata. Nah, sehingga kita ingin dihargai, tetapi amat sulit kita menghargai oleh orang lain. Kita pengen ditinggalkan peraturan ketika itu menguntungkan bagi kita. Tetapi apa kita jika peraturan itu merugikan kita dan tidak mendukung apa yang boleh, apa yang dapat boleh kita ambil dari sesuatu hal. Dengan mana yang keadilan, lain menentukan. Anak-anak Tuhan atau yang dimengertikan Tuhan adalah orang yang mencintai aturan, menegakkan keadilan, menganggap orang lain itu berharga, sama di mata Tuhan. Karena bagi Tuhan ibadah hari Sabat bukan milik orang tertentu, tetapi hari Sabat adalah bagaimana dia menunjukkan dirinya, menghargai, merawat dan menerima orang lain sebagaimana Tuhan telah menerima dia. Jangan menanggulangi dari pada satu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah
orang yang telah dimerdekakan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, tetapi sekaligus menegakkan hukum dan aturan, sebab hukum dan aturan itu adalah cara dan tempat kita untuk bagaimana kita supaya selamat. Aturan bukan untuk meningkatkan kebebasan kita, tetapi dengan aturan itulah kita diselamatkan. Coba bayangkan, di setiap perempatan jalan, kalau suatu dan merah lebih dulu kita tadi. Coba kalau suatu aturan untuk main sepak bola masih tentang. Coba jika ada sekolah tak ada peraturan. Coba jika gereja ini tidak ada. Yang dia maka dengan peraturan itulah satu dengan yang lain dihargai, satu dengan yang lain dijamin keselamatannya, satu dengan yang lain selamat dari kekacauan atau dari hal-hal buruk. Maka jadilah orang merdeka dan memerdekakanlah orang lain. Amin. Mari kita. Terima kasih Bapak di sorga. Biarlah kami sungguh-sungguh menikmati kesempatan atau keselamatan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Dulu kami sadari dan itu sungguh-sungguh kami orang asing bagi Tuhan. Dulu kami adalah orang-orang yang seperti diri, yang memiliki kesempatan atau tidak berguna lagi oleh karena sesuatu yang penting dalam kehidupan kami telah didemah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami banggakan dalam diri kami. Dulu kami adalah orang-orang yang diabaikan, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang berharga dari kami, kemerdekaan dan keselamatan ini adalah karunia dari Tuhan. Untuk itulah Tuhan memanggil kami untuk menyerukan, bahkan ikut memerdekakan orang lain. Jika hari ini kami tidak manusia yang tidak dikebiri kami, jangan pernah kami Tuhan mengkebiri orang lain. Biarlah kami Tuhan bahkan ikut membangun, bahkan ikut menopangnya, bahkan ikut membangunnya kembali menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan bagi kehidupan sosial kami. Terima kasih atas kesempatan itu Tuhan. Terima kasih atas bangsa yang telah Kau berikan. Besok 81 tahun bangsa ini Tuhan rawat sedemikian rupa melalui para pemimpin kami, melalui para wakil kami, melalui para orang-orang yang telah kami dahului. Tambah-tambahkan berkat dan pengetahuan bahkan kebijaksanaan buat para pemimpin kami, agar jangan pernah lagi kami kembali kepada kekerasan atau kegelapan. Cukuplah yang sudah pernah terjadi itu pengalaman yang berharga. Terima kasih Bapak di sorga, berkatilah gerejamu, berkatilah umatmu, berkatilah bangsa ini dan para pemimpin. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.